Di video kali ini saya akan bahas bagaimana mencari wonderful company ala Warren Buffett dengan modal investasi 1 juta rupiah saja. Ini adalah tips yang sudah saya coba dan terbukti menghasilkan keuntungan dan bisa tidur dengan tenang. Dengan mencoba tips ini, selain dapat keyakinan berinvestasi pada perusahaan tertentu, kamu juga akan tahu bagaimana caranya menganalisis perusahaan secara terstruktur. Dengan kajian yang mendalam, akan lebih memahami bisnis model perusahaan yang akan diinvestasikan. Halo guys, siapa nih yang di sini tidak kenal Warren Buffett? Dia adalah orang terkaya di dunia yang paling bersahaja. Warren Buffett kaya dengan cara unik guys, tidak seperti Bill Gates yang mendirikan kerajaan bisnisnya melalui Microsoft atau Elon Musk lewat mobil listriknya Tesla. Warren Buffett ini adalah kaya dari membeli kepemilikan perusahaan atau bahasa umumnya membeli saham. Siapa bisa menyangkal bahwa Warren Buffett adalah investor terbaik saham di dunia. Itu pula yang membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Tapi meskipun jadi orang terkaya di dunia, Warren Buffett memiliki filosofi yang sangat sederhana, yaitu filosofi yang sangat terkenal ini. Investasi memiliki dua aturan, yaitu aturan pertama adalah jangan pernah kehilangan uang. Ingat ya. Aturan kedua adalah jangan lupakan aturan pertama. Jadi aturannya cuma satu sebenarnya, tapi aturan kedua jangan lupakan aturan yang nomor pertama. Nah, untuk selanjutnya ini adalah Charlie Munger, sahabatnya Warren Buffett sejak tahun sekitar 1940-an. Sampai sekarang pun masih menjadi partner bisnis dan investasinya Warren Buffett di Berkshire Hathaway. Nah, sohibnya atau bestinya Warren Buffett ini memiliki quote menarik guys, yaitu the big money is not in the buying and selling but in the waiting. Jadi uang besar itu bukan terletak di lu jual beli kayak trader gitu, tapi terletak di penungguan, menanti sang kekasih. Ya, 10 sampai 20 tahun sang kekasih. Jadi menunggu sang kekasih 10 sampai 20 tahun, tapi kalau ini menunggu perusahaan dan tumbuh dan besar bersama perusahaan selama 10 sampai 20 tahun. Kita sering melebih-lebihkan apa yang bisa kita capai dalam 1 tahun di pasar saham, tapi kita selalu meremehkan apa yang akan bisa kita capai dalam 10 sampai 20 tahun mendatang. Jadi, pesan moralnya, kita harus sabar ya guys. So, mari kita nikmati saja prosesnya dan kita terus belajar dari kesalahan sehingga akan menambah pengalaman baik dan pengalaman buruk. Nah, next ini adalah stock pick Warren Buffett. Menurut kalian bagaimana nih stock pick ini? Apakah tidak sesuai dengan kalian semua? Sebenarnya ada yang menarik nih untuk dianalisis lebih dalam. Tapi sebelum saya analisis, silahkan tulis komentar di bawah ya. Apabila banyak yang komen, nanti akan saya analisis dalam podcast selanjutnya. Nah, jika kita lihat data kuartal kedua, Warren Buffett memiliki 7 saham. Ya benar, hanya 7 dengan porsi lebih dari 3% portofolio. Tapi porsi terbesarnya adalah Apple, yakni sebesar 41%. Jadi ini pun Apple juga baru dibelinya sekitar tahun 2017 sampai 2018.
Nah, Warren Buffett ini memiliki kisah unik nih di Apple. Dulu Warren Buffett sangat menghindari saham perusahaan teknologi karena memang dia tidak paham terhadap bisnis model perusahaan teknologi seperti Apple, Google, Amazon. Tapi sekarang dia berbalik arah karena udah mulai paham situasinya, apalagi di Covid kayak gini. Semua butuh teknologi. Nah, akhirnya 41%, hampir separuh nih guys. Dia percaya dengan Apple dan menaruh portofolio terbesarnya di situ. Bahkan perusahaan bank pun dikurangi porsinya, seperti Wells Fargo, dan itu ada skandalnya juga. Jadi meskipun manajemen yang dulu terkenal bagus, tapi seiring dengan waktu manajemen itu juga berganti orangnya, tidak selalu tetap bagus. Jadi tetap kita lihat ya secara teratur perusahaan kita, agar kita bisa evaluasi dan kita bisa pivot apabila memang ada bisnis model yang lebih bagus. Nah, ini adalah karena mindset Warren Buffett adalah kepemilikan bisnis. Jadi jangka waktu pemegang sahamnya adalah selamanya. Jadi ada quote menarik nih dari CEO Berkshire Hathaway yang usianya sekarang udah lebih dari 90 tahun. Jika kamu tidak nyaman memegang saham selama 10 tahun, kamu seharusnya tidak memilikinya selama 10 menit. Jadi jangan jual beli selama 10 menit nih, kayak trading kayak gitu. Kalau nggak nyaman selama 10-20 tahun, ya udah nggak usah beli. Kita beli yang sangat kita percaya saja, manajemennya, produknya, servisnya, dan kita pegang selama 10-20 tahun, tua bersama mereka. Nah, untuk yang selanjutnya adalah favorite holding period is forever. Jadi memang benar favorit holding periodnya itu selamanya Warren Buffett. Nah, inilah 4 perusahaan wonderful company ala Warren Buffett yang ada di Indonesia menurut Alphabet Channel, yaitu ada Ultra Jaya, Bank BRI, Bank BCA, dan Indofood. Yang pertama kita bahas Ultra Jaya dahulu ya. Yang pertama adalah perusahaan Ultra Jaya. Pada tahun 2010, saham Ultra Jaya dihargai hanya Rp300 dengan price earning ratio 33 kali. Lalu 10 tahun kemudian, 1 dekade kemudian, pada tahun 2020, price earning rasio saham perusahaan Ultra Jaya turun drastis menjadi 16 kali. Apakah investor rugi? Tidak. Investor yang sabar menyimpan saham Ultra Jaya selama 10 tahun ini mendapatkan pengembalian yang cukup memuaskan, yaitu CAGR 18% per tahun. Malahan earning per share malah tumbuh kencang di angka double digit yaitu 28% per tahun. Dari data tersebut, ternyata meski price earning ratio Ultra Jaya pada 10 tahun yang lalu terlihat sangat premium yakni 33 kali, ternyata nilai yang dibayarkan saat itu masih murah dibandingkan dengan masa depan bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Tapi ingat, tidak semua saham dengan valuasi price earning ratio yang premium, apalagi 30 kali, dengan bisnis yang sepertinya bagus itu, tanda kutip ya, sepertinya bagus, layak dihargai dengan valuasi premium. Karena di luar sana sangat banyak perusahaan yang tidak memiliki kemampuan untuk bercompounding, menumbuhkan laba dan pendapatan secara sustainable, seperti perusahaan Ultra Jaya. Lihat saja seperti Unilever. Sejak 2015 sudah sulit untuk menjaga momentum pertumbuhan laba dan pendapatan secara berkelanjutan. Tidak heran sahamnya turun karena ekspektasi tidak terpenuhi. Itu ciri saham compounder. Perusahaan yang memiliki bisnis yang luar biasa, dieksekusi oleh manajemen yang luar biasa, serta memiliki potensi untuk bertumbuh dalam jangka panjang.
lihat ini return of equity-nya. Setelah 12 tahun, setelah tahun 2012 maksud saya, rata-rata return of equity-nya konsisten di atas 20%. Itu juga ada alasannya. Jadi apa rahasianya? Inilah penjelasan dari consumer behavior change. Perusahaan Ultrajaya dan Unilever memiliki nasib yang sangat-sangat berbeda. Kita tahu bahwa segmen utama Unilever di Indonesia yaitu home and personal care terus mengalami perlambatan. Kita tahu nih, revenue-nya turun terus. Meskipun 5%, tapi kalau 4 tahun belakangan turun 5% atau 4% kan juga cukup banyak, 20%. Namun segmen bisnis dairy, susu justru sebaliknya. Ultrajaya sangat diuntungkan oleh perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi susu. Semakin besarnya kelas menengah yang punya purchasing power, membuat harga murah bukan lagi segalanya. Mereka menginginkan nilai tambah. Mereka ingin hidup lebih sehat, tetapi tetap praktis. Sehingga sekarang mulai banyak orang tua muda yang lebih suka membelikan anaknya susu cair siap minum sebagai opsi yang lebih praktis, tetapi tetap sehat untuk anak-anak mereka. Dari data Tirto berikut, kita bisa tahu perubahan tren susu. Jadi masih ada peluang pertumbuhan yang besar. Manajemen Ultrajaya juga fokus melakukan efisiensi dan improvement. Salah satunya adalah dengan mengembangkan peternakan sapinya sendiri, yang dahulu digagas oleh foundernya yaitu Bapak Ahmad Prawiwijaya, dan eksekusi tersebut dimulai bertahap sejak tahun 2009. Jadi sektor konsumer nih dihadapkan dengan dua pilihan dilematis nih guys. Yang pertama adalah meningkatkan margin keuntungan, volume penjualan turun. Yang kedua, menurunkan margin keuntungan, volume penjualan naik. Jadi ini adalah dilematis bagi perusahaan di sektor konsumer, tergantung strateginya nih. Untuk yang ingin tahu lebih lanjut bisa nanti komen di bawah. Untuk yang senang video ini bisa di subscribe ya rekan-rekan. Manajemen Ultrajaya lebih memilih untuk meningkatkan margin keuntungan dengan sedikit mengorbankan volume penjualan. Jadi dia mengorbankan volume penjualan. Dia memilih yang pertama, meningkatkan margin keuntungan tapi volume penjualan turun. Nah, inilah yang menjadi penyebab pangsa pasar Ultrajaya terus turun dalam beberapa tahun terakhir, karena volumenya turun tapi marginnya lebih tebal gitu. Ada quote menarik nih guys dari Warren Buffett. Jadi lebih baik membeli wonderful company pada harga yang wajar daripada membeli perusahaan yang biasa-biasa saja pada harga yang wonderful, harganya yang biasa, maksudnya harga yang paling murah gitu. Jadi lebih mending nyari yang perusahaan yang luar biasa memang, tapi harganya ya harga wajar lah, daripada perusahaan gak jelas tapi harganya murah banget ya gitu. Nah, memang pada umumnya saham compounder ini cukup mahal di pasar, namun bukan tanpa alasan, karena mereka memang menawarkan potensi pertumbuhan bisnis yang luar biasa. Jadi, Mimin dari Alphabet Channel menarik kesimpulan, jangan buru-buru beli saham nih guys, sebelum Anda benar-benar paham terkait bisnis model, prospek, potensi, ancaman perusahaan. Jadi ada analisis SWOT juga, sehingga kita tahu nih posisi perusahaan terhadap konsumen gimana, terhadap pemasok bagaimana, terus terhadap rival bagaimana, terhadap new entrant bagaimana, terhadap
substitutor ya gimana kayak gitu, rivalitas juga gimana. Jadi kami hanya mengingatkan untuk tidak terburu-buru nih dalam pengambilan keputusan. Jadi ini disclaimer on ya rekan-rekan. Cukup sekian nih videonya. Nanti kalau suka klik tombol like dan tolong di subscribe ya. Untuk pembahasan perusahaan lainnya akan diupload dalam seri berikutnya. Apalagi kalau banyak yang komen dan subscribe, ini akan tambah semangat.